Itu jadi kita punya pabrik atau punya plant di Cilacap, kapasitas terpasangnya 3.000 barrel per hari, ya untuk mengolah RBDPO itu istilahnya itu renewable bleach dari palm oil ya menjadi HVO, jadi hydrotreated vegetable oil, itu diesel 100% bio itu. Jadi kualitasnya betul biodiesel, makanya disebut Pertamina Renewable Diesel. Banggakan bangsa, banggakan Indonesia, mari bangun sejahtera, majulah maju pandu sejati, alma mater yang tercinta, semoga semakin kukuh dewasa, tetap jaya dan abadi. Sama saya Bambang Sapono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali lulus ITB sebenarnya Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Inspirasi untuk Bangsa. Sebuah channel yang selalu berusaha untuk menginspirasi, mengedukasi, syukur-syukur bisa menjadi solusi. Dan kali ini masih di episode yang sangat menarik, yakni 64 tahun Institut Teknologi Bandung. Apalagi kalau bukan kita menghadirkan para alumni-alumni yang akan menginspirasi kita semua karena rekam jejak yang luar biasa, dan tentu saja bagaimana beliau mengembangkan value-value di ITB dalam kesehariannya. Nah, kali ini alumni siapa nih ya? Waduh, pasti udah dengar, karena fakultas apa nih? Fakultas apa? Oke. Ya, episode kali ini yang pantas berbangga adalah Fakultas Teknik. Ya, teknik apa? Fakultas Teknik Mesin, yaitu kita sudah kedatangan Bapak Taufik Aditya Warman. Wah, selamat salam sehat Bapak Taufik. Sehat semua. Iya, Pak Taufik, senang sekali kita bisa berjumpa ya Pak ya. Saya boleh mohon izin untuk membacakan sedikit CV-nya ya Pak ya. Tentu saja CV-nya pasti luar biasa nih. Silakan, Bu. Sudah banyak. Iya, beliau lahir di Ciamis, yang Sunda ya Pak ya. 23 Sunda, Agustus 1967. Ya, pernah menjadi Direktur Operasi dan Produksi PT Pertamina Hulu Energi, dan saat ini menjadi Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional atau Refinery and Petrochemical ya Pak ya. Betul sekali. Baik Pak Taufik, ini kita kaitannya dengan ITB. Wah, siapa sih yang nggak pengen ke ITB ya Pak ya? Kira-kira dulu waktu masih muda dulu Pak, masih SMA, memang cita-citanya mau masuk ITB Pak? Benar. Jadi saya kan SMA di Tasikmalaya, Bu. Karena dari kecil sampai SMP di Ciamis memang. Kemudian SMA di Tasikmalaya, SMA 1. Saya memang cita-cita masuk ITB dan udah langsung masuk mesin memang pinginnya dari sejak SMA itu. Ya karena mungkin masih sering ngoprek-ngoprek motor lah waktu itu ya. Masih senang gitu, jadi ya terinspirasi itu masuk ke jurusan mesin dan alhamdulillah diterima begitu. Jadi memang kalau kata anak sekarang tuh proyeksi semesta ya Pak ya. Kalau terus-menerus didoakan kayaknya. Didoakan ya berarti kan kejadian gitu ya. Betul, kalau terus-menerus didoakan bisa jadi kejadian ya Pak ya. Tapi kan susah ya Pak masuk ITB ya Pak. Apa sih Pak persiapannya supaya bisa lolos ke ITB waktu itu Pak? Dulu kan zaman
si Penmaru ya. Pas saya masuk kan si Penmaru. Jadi kalau di daerah kan Tasikmalaya kan masih ada beberapa aja bimbingan tes itu ya, bimbingan tes. Jadi ya paling enggak di kelompok belajar di SMA paling enggak biasa kan dulu saya ingat banget tuh ke Bandung itu dari Tasik itu ini ke Palasari Bu, ada toko buku Palasari Bandung itu buku-buku jadul ada semua tuh. Jadi kumpulan soal-soal apa kimia, fisika ya nyari dari situ ya dikerjain aja tuh selama SMA itu. Ada beberapa juga model-model soal itu yang keluar gitu loh pada saat si Penmaru. Dan tentunya karena ada bimbingan belajar ya kita ke guru-guru yang inilah guru-guru SMA kan ada juga yang buka kelas khusus gitu ya untuk apa pembekalan gitu sebelum ujian akhir maupun sebelum si Penmaru. Di daerah seperti itu waktu itu. Oke, tapi berarti ada usaha yang luar biasa ya Pak ya, bela-bela Harus. Bandung. Saya tahu tuh Pak, jarak Ciamis ke Bandung tuh lumayan ya. Naik Lumayan helm ya Pak kalau ya. kan waktu itu 3 jaman lah paling nggak kan. Betul. Sekarang kalau dulu kan belum macet seperti sekarang kan bisa 4 jaman. Betul, karena saya KKN di Ciamis pada waktu itu Pak. Jadi paham betul lah ya perjuangannya kalau mau ke Bandung. Ya oke. Lalu ketika masuk menjadi mahasiswa ITB nih Pak, seorang Taufik Aditya Warman tuh mahasiswa seperti apa sih di saat itu? Karena masuk pertama kan ada ini penataran P4 100 jam kan. Waktu itu penataran P4 100 jam ya. Ketemu orang-orang baru ya dari mana ya di situ ngobrol, melihat cari teman gitu ya. Dari daerah ke Bandung lah, ke kota gitu kan, cari teman, ada yang dari Sumatera, dari Jawa, macam-macam kan di ITB itu. Ya kita berbaur. Nah, habis itu masukkan TPB ya. Nah, TPB kan nyampur juga tuh antara jurusan tuh ada. Saya mungkin mesin waktu itu di T7 itu dengan anak-anak elektro nyampur ya. Ada teman lagi dari jurusan lain gitu kan. Nah, kenal di situ. Sebelum ospek. Nah, ospek lah yang mungkin yang menggembleng itu, pelonco. Beda ya Pak ya, ospek ada lagi yang lain ya Pak. Ada lagi itu loh, ospek jurusan. Nah, habis itu ada Iota Tau Beta dulu di lapang bola tengah itu. Iota Tau Beta itu kan ini ospek gabungan semua jurusan. Nah, semua jurusan masih pada gundul-gundul semua kan. Nah, hitam-hitam habis pada dijemur gitu. Nah, udah ya tampil di situ di mana di lapang bola tuh. Lapang bola tengah sekarang udah jadi monumen. Di situ kita setiap jurusan perform lah. Ya perform anak-anak habis dipelonco kan. Ya yang penting kekompakan sebenarnya waktu itu yang dibangun. Jadi ya angkatan 86 ya ketemu semua di situ. Yang ospek ya kenal mungkin ya lintas jurusan di situ. Mungkin itu yang saya rasakan itu setelah ospek. Saya setelah ospek kan saya di himpunan ya, di himpunan mahasiswa mesin gitu kan, anak baru. Kemudian saya ikut yang pertama tuh ini ada majalah himpunan mesin tuh, majalah mesin transmisi namanya. Jadi pencari berita dulu lah, awal-awal kan baru dipelonco masuk ke situ.
Waktu itu senior saya kan angkatan 83 sebagai pemrednya. Jadi kita jadi wartawan-wartawan lepasan gitu. Ya wartawan lepasan tuh yang serunya ini kan ada kalau di Centerfold itu ada cover girl kan. Nah, cover girl itu kan kalau mesin kan laki semua. Oh ya. Nah, jadi kita anak-anak muda itu wartawan-wartawan baru disuruh nyari cover girl ya dari mana? Dari Unpad, dari Unpar, dari mana? Wawancara sebenarnya, mewawancara dan ada tim fotografinya gitu ya, yang tim wawancaranya. Ini ya itu juga menambahkan wawasan dan network ya. Nah, habis itu di situ ditransmisi sampai saya menjadi pemrednya transmisi di situ. Majalah mesin. Nah, sampai kan ada target gitu ya, target setahun harus berapa edisi yang harus diterbitkan, kemudian sebarannya kemana, ada sponsornya juga mencari kan. Nah, hal-hal itu yang mungkin membangun hal baru yang tidak didapat dari kuliah. Hantarkan bangsa, hantarkan Indonesia, mari bangun sejahtera. Majulah maju, pandu sejati, alma mater yang tercinta. Semoga semakin kukuh dewasa, tetap jaya dan abadi. Nah, setelah transmisi, saya ikut juga di kegiatan di mesin, masih di mesin itu ada namanya kelompok workshop. Itu orang bikin manufacturing lah, bikin lomba robotik apa gitu, ikut di situ. Terus ada kelompok sosioteknologi. Nah, saya di situ ikut intens sampai jadi pernah ketua kelompok studi sosioteknologi. Tugasnya sederhana sebenarnya. Karena di ITB nggak ada KKN kan. Nah, nggak ada KKN, jadi kami itu meng-create sesuatu supaya bagaimana kita bisa ke desa-desa gitu. Nah, ke desa-desa melibatkan juga institut tuh di Taman Sari itu direktorat ya untuk pinjam bis, pinjam ini untuk pengadaan air bersih. Pengadaan air bersih dari apa bikinnya ya? Kita sebagai mahasiswa mesin yang punya ilmu mesin, kita bikin pompa yang tidak usah pakai listrik. Jadi pompa namanya pompa hidrolik rem lah. Ada 2 hidrolik yang memanfaatkan energi potensial menjadi energi kinetik. Itu prinsip anak mesin gitu. Jadi kita sampai ke itu di mana? Sumedang tuh di desa Buah 2 sama Cilogang itu kita pasang instalasi itu untuk pengairan penduduk di situ, air bersih. Wow. Dan sempat 2 tahun lalu pompanya masih ada, Bu. Masih dicek, masih ada? Masih jalan? Masih. Itu kawan-kawan yang di Bandung tuh yang anak mesin masih sering kunjungan ke sana tuh. Mungkin udah 30 tahun berarti kan kita di sana tuh. Habis itu ada kegiatan lintas jurusan lebih gede lagi programnya. Bikin ini pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Itu di ini untuk pembangkit listrik dari turbin air. Tapi skala kecil untuk 2 desa lah, untuk 2 desa. Ya, 2 desa itu kapasitas waktu itu kita bikin sampai 35 kilowatt untuk melistrikan daerah di Ciamis Selatan itu di Langkap Lancar tuh saya ingat. Di Langkap Lancar karena belum ada listrik, kemudian kita lihat juga penduduknya mungkin kalau maghrib tuh udah pada tidur, udah nggak ada kehidupan, sehingga dengan listrik kan bisa baca, belajar gitu. Kesana sih orientasinya. Itu dengan anak elektro, dengan himpunan geodesi sama sipil waktu itu, lintas jurusan.
Nah, itu sampai mungkin terakhir itu saya tidak pernah menjadi ketua himpunan, kan 86 nggak ada yang jadi ketua himpunan. Tapi saya menjadi ketua Majelis Permusyawaratan Anggota tuh, model MPR-nya lah. Dulu masih ada. Kenapa nggak ada himpunan pada 86, Pak? Nggak ada yang nyalon, nggak ada yang mau. Jadi udahlah kalau gitu kita pegang ininya aja, Majelis Permusyawaratan Anggotanya gitu loh. Jadi saya yang diminta untuk pimpin itu waktu itu. Itu selesai kepengurusan keaktifan kami 86 di himpunan itu. Ya sebagian ada yang di student center kan masih ada forum komunikasi ketua himpunan jurusan FKHJ zaman itu masih cukup ramai kan. Kegiatan-kegiatan yang sentralnya ITB masih sering ikut gitu. Ya kenal network sama teman-teman 86 sama ITB senior-senior di situ di student center. Perlombaan itu tak hanya hari ini, tapi terjadi setiap hari. Perlombaan itu adanya dalam diri kita. Cita-cita berlomba dengan kenyataan. Keyakinan berlomba dengan ketidakmungkinan. Keberanian berlomba dengan ancaman. Lawan bukan untuk mengalahkan, tapi mengukur seberapa sungguh kita ingin menang. Ingin merdeka dari segala keterbatasan. Kita berlari mengejar mimpi. Kita harus percaya, digitalisasi mampu memberikan banyak manfaat bagi negeri ini. Digitalisasi mampu membuat kita melompat sejajar dengan bangsa maju lainnya. Karena kita percaya, digitalisasi mampu memerdekakan bangsa ini. Baik. Gitu. Jadi memang leadership, networking, ya Pak ya, kreativitas. Itu juga, kreativitas, kemudian melihat ada isu-isu apa yang di masyarakat, di komunitas yang kita bisa contribute gitu ya. Ya mungkin itu yang saya tangkap itu. Kita sensitif terhadap sosial, kita tahu problem solvingnya, kita hadir. Kemudian apabila ada perlu sumber daya, ya kita ask for help-nya ke alumni dulu. Sampai saya sempat tuh ke Pak almarhum Pak Arifin Panigoro juga sempat tuh untuk waktu pembangunan mikrohidro Ciamis itu. Karena kan beliau ada alumni mesinnya, Pak Hertriono juga udah almarhum. Cukup ada network ke Indosemen, kayak kita dapat semen, kita dapat bajanya gitulah, dapat pipanya. Ya itu menyatukan kebutuhan sumber daya tapi menjadi sesuatu yang bermanfaat gitu ya. Yang meresmikan waktu itu ini Pak Giri Suseno tuh almarhum Menteri Perhubungan waktu itu. Luar biasa sekali. Ya itulah mungkin kegiatan saya selama jadi mahasiswa itu. Sangat aktif ya Pak ya, sampai lulusnya mungkin? Lulusnya agak lambat. Jadi selesai kuliah 4 tahun, selesai ya, 160, kan dulu 160 SKS tuh. 160 selesai 4 tahun, habis itu ngilang ngerjain itu. Sampai dicari Pak Prof. Bambang tuh ketua jurusan, mana Taufik katanya nggak mau lulus. Wah, ini jadi menghilang dan lalu menyelesaikan skripsi apa nih Pak? Yang bisa... Selesai Pak, ini saya ambil finite element analysis. Finite element analysis untuk analisis struktur. Analisis struktur, kebetulan yang objeknya adalah anjungan minyak lepas pantai. Nah, karena itu analisis struktur, perlu pendalaman offshore engineering. Nah, offshore engineering kuliahnya adanya di sipil. Pak Indrajati Sidi itu dulu, Prof. Indrajati Sidi yang ngajar. Jadi saya ngambil kuliahnya dia dulu, Bu. Sama kuliah Ocean Engineering, Pak Prof. Hang Tuah dari sipil. Untuk melengkapi itu boleh. Jadi ada mata kuliah tambahan lintas jurusan. Jadi saya ngambil itu untuk melengkapi teori aja.
Saya ngambil di tugas akhir di Tripatra Engineering tuh di Jakarta tuh. Oh, waduh, ini memang sebenarnya kalau diniati kayaknya lebih cepat ya Pak ya lulusnya. Kalau sebetulnya dulu kalau mau lulus 4,5 tahun bisa. Bisa ya. Cuma saya nggak mau. Nggak mau. Harus pendalaman Kalau ya Pak. orang tua kan udah minta harus cepat-cepat lulus, juga enggak lah. Saya pingin ada sesuatu dulu untuk masyarakat gitu. Jadi itu mungkin yang saya ya 2 tahun mungkin ya lewat. Jadi kan saya lulus 5,5 tahun, April 92 ya. April 92 itu 5,5 tahun berarti. Banggakan bangsa, banggakan Indonesia, mari bangun sejahtera. Majulah maju, pandu sejati, alma mater yang tercinta. Semoga semakin kukuh dewasa, tetap jaya dan abadi. Ya beda tipis lah ya Pak ya, setahun lebih. Ya, tapi that's worth it gitu loh. That's worth it Bagi ya. saya sih that's worth it gitu. Betul sekali. Pak, setelah lulus dari ITB, itu memang cita-citanya mau ke Pertamina dulu atau apa Pak sebetulnya? Saya dulu ini Bu, jadi kan setelah lulus kan saya sempat bantuin Prof. Satrio tuh ngajar-ngajar di kampus, kemudian ngajar kursus gitu ya. Kursusnya ya kursus finite element, jadi kursus finite element. Terus tapi nggak lama ada dulu kan banyak sekali perusahaan nyari pekerjaan testing di kampus. Nah, saya ikut yang testing di perminyakan tuh. Ada Arco dulu, Atlantic Richfield Indonesia tuh ada buka testing. Saya ikut aja tes, iseng-iseng berhadiah. Saya bilang ikut tes aja. Nah, ya keterima di situ. Jadi saya keterima kerja pertama ya di Arco itu. Arco itu perusahaan minyak asing lah Amerika, eksplorasinya lepas pantai di Laut Jawa. Nah, saya masuk situ sebagai ya design engineer construction ya, sebagai construction. Ya memang dekat dengan tugas akhir saya pun ya match lah di situ gitu loh, yang diurusin sama. Itu situ Arco sampai Arco masuk 2001 itu Arco diakuisisi oleh British Petroleum seluruh dunia. Jadi saya otomatis menjadi pegawainya BP. Kemudian 2009 Pertamina mengakuisisi bloknya offshore Northwest Java punya BP. Ya jadi saya otomatis ikut ke Pertamina gitu ceritanya masuk Pertamina. Sebetulnya nggak ada, saya tuh di situ aja gitu loh. Semuanya pemiliknya yang beda. Gitu. Beda pemilik. Setia ya Pak ya, loyal. Pemilik yang beda. Loyal itu terhadap asetnya. Oke. Bapak, ini karena kita udah mulai ngomongin Pertamina nih Pak, boleh ya Pak ya kita tanya-tanya ya Pak. Jadi Pertamina ini kan subholdingnya, PT Kilang Pertamina Internasional adalah subholdingnya dari PT Pertamina Persero ya Pak ya, yang khusus di bidang kilang dan petrokimia. Boleh dijelaskan apa Pak, core-nya tuh apa sebetulnya? Jadi refining and petrochem. Nah, refining and petrochem itu kalau bisnisnya adalah memasak minyak. Nah, minyak bumi atau crude oil ya, itu menjadi diproses menjadi produk-produk yang utamanya adalah produk bahan bakar minyak. Bahan bakar minyak ada gasolin itu bensin dan pertalite dan turunannya, sama gasoil, diesel, pertadex, dexlite dan turunannya, serta ada produk-produk yang istilahnya tuh side product. Side product tuh seperti aspal, kemudian nafta, kemudian ada
green coke atau petrochemical coke. Nah, itu untuk diproses lebih lanjut. Nah, kemudian ada juga di situ petrochemical plant, misalnya dari kilang memproduksikan propilin, kemudian kita proses lagi menjadi polipropilin menjadi propilin untuk bahan biji plastik dan seterusnya. Itu hal-hal seperti itu. Bisnisnya itu. Jadi saya selalu bilang ke kawan-kawan itu, kan saya 30 tahun tuh di upstream ya. Upstream itu kan yang mencari dan menggali minyak bumi dan gas. Sejak tahun lalu saya kan ditugaskan di kilang untuk memasak. Jadi cook sekarang ini. Jadi cooknya untuk crude oil menjadi produk-produk yang bisa dijual dan bernilai tambah. Kira-kira itu konsepnya. Halo rekan pupuk Indonesia, kenalan yuk dengan Tokope'i. Tokope'i jaringan kemitraan pupuk Indonesia. Tokope'i adalah outlet penjualan khusus untuk produk-produk komersil pupuk Indonesia, seperti produk pupuk, pestisida, benih, dan produk serta layanan lainnya. Hadir di lokasi strategis di seluruh Indonesia, terutama di daerah sentra pertanian yang banyak membutuhkan pupuk dan produk semprotan lainnya dengan standar kemitraan. Bergabung bersama kami di Tokope'i, mitra akan mendapatkan keuntungan jaminan kualitas produk, jaminan ketersediaan produk, insentif atribut promosi, insentif benefit penjualan, gratis aplikasi dan sistem penjualan. Untuk menjadi mitra Tokope'i, cukup dengan mengisi data toko, tagging lokasi toko, selanjutnya mengisi data diri, dan lengkapi dokumen persyaratan lainnya seperti KTP, NPWP, dan NIB. Atau, kamu juga bisa melakukan pendaftaran secara manual dengan melengkapi form pendaftaran serta dokumen lainnya dan diserahkan ke petugas kami. Kemudian, tunggu verifikasi. Selamat, pengajuanmu telah diverifikasi. Sekarang kamu sudah bisa melakukan transaksi untuk melayani pembelian dari petani. Makin dekat, makin yakin. Tingkatkan transaksimu, maka kamu berkesempatan mendapatkan hadiah menarik setiap tahunnya. Semakin untung bukan? Ayo bergabung di Tokope'i. Makin dekat, makin yakin. Hubungi Tokope'i sekarang juga. Nilai tambah. Baik, ini masih di awal tahun nih Pak. Kira-kira target 2023 untuk PT Kilang Pertamina Internasional apa saja Pak? Yang saat ini fokus untuk Kilang Pertamina Internasional tentunya satu, itu kan harus sejalan dengan programnya holding. Yang satu itu kan dari sisi bisnis global dulu lah. Global itu kan ada bauran energi, ya, bauran energi, bagaimana kebutuhan BBM ke depan, kemudian bagaimana produk-produk kilang itu dengan berkurangnya mungkin nanti kebutuhan BBM, tapi masih tetap bisa sustain. Nah, artinya nanti kita program-program ke depan ini satu hilirisasi daripada kilang. Nah, yang dimaksud hilirisasi itu ini memang lebih banyak saya dibantu oleh kawan-kawan yang mikir itu orang-orang teknik kimia karena memang processing di situ. Nah, processing kira-kira dengan produk yang ada sekarang itu bisa diproduksikan lebih lanjut menjadi apa? Misalnya menjadi apakah kita tadi ya biji plastik tadi ya dari polipropilin menjadi propilin, menjadi dari paraksilin misalnya menjadi bahan baku untuk biji plastik, serat sintetik ya. Kemudian dari aspal bitumen kita bisa produksikan menjadi aspal kelas grade bagus misalnya. Kemudian dari lube oil juga kita bisa produksikan ataupun olah lebih lanjut menjadi lube oil yang kualitas grade bagus internasional sehingga mungkin menjadi value-nya lebih tinggi lagi. Misalnya
lube oil ataupun oli pelumas untuk balapan Formula One. Nah, itu kan berbeda dengan oli pelumas untuk kendaraan-kendaraan biasa. Nah, hal-hal seperti itu yang kita dorong, baik itu melalui kerjasama dengan partner-partner yang sudah leading sebelumnya, yang kita akan mengglobal ya. Mengglobal artinya kan harus kita go internasional untuk mencari partner-partner untuk kilang ke depan. Kira-kira itu. Oke, itu. Produk utamanya masih minyak bumi ya Pak ya? Benar, karena dari datanya Dewan Energi Nasional pun dengan bauran energi, meskipun ada nanti electric vehicle ke depan, tapi sampai dengan 2030-2040 itu demand-nya BBM itu masih meningkat dengan sejalan dengan populasi, dan kemudian sejalan dengan juga bagaimana kita memaksimalkan minyak bumi yang masih ada dalam perut bumi Indonesia untuk dimonetisasi lah istilahnya. Tetapi kita akan hilirisasi lebih lanjut. Kalau gitu sekarang ini berapa kilang yang masih beroperasi dan saat ini kita mengoperasikan existing kilang ada 6. 1 di Dumai, kemudian di Pelaju, kemudian di Balongan, kemudian di Cilacap, kemudian ada di Balikpapan, Kasim. Ada 2 kilang petrokimia yang kita juga operasikan, itu ada di polipropilin di Balongan, itu yang mengolah lebih lanjut produk propilin dari kilang Balongan. Kemudian ada TPPI Tuban, ya, TPPI Tuban yang menghasilkan paraksilin dan oksilin, itu bahan baku untuk industri petrokimia, itu juga menghasilkan bensin dan turunannya, itu juga menjadi bagian yang dari koordinasi kita. Belum mau nambah kilang baru ya Pak ya? In progress untuk mencapai kapasitas yang diharapkan oleh pemerintah, yaitu 2027 itu kita ingin punya kilang dengan kapasitas masak 1,4 juta barrel per hari. Ya. Saat ini kan masih 1.050.000 barrel per hari. Nah, kemudian saat ini masih dalam konstruksi adalah kilang RDMP Balikpapan. Itu akan menambah kapasitas tambahan masak kilang 100.000 barrel per hari pada 2024. Nah, sedangkan yang cukup besar nantinya adalah untuk pembangunan grassroots refinery dan petrochemical di Tuban dengan kerjasama dengan Rosneft Rusia. Nah, itu akan nambah kapasitas 300.000, sehingga itu dengan begitu itu selesai semua, insya Allah 2027 itu bisa 1,4 kita punya kilang kapasitas terpasang. Selain itu kita juga sudah mulai mengembangkan ke biofuel. Biofuel diesel dari HVO, hydrotreated vegetable oil, kemudian dari bahan bakarnya sawit di Cilacap dan Dumai dan Pelaju yang itu renewable diesel itu kemarin menjadi sorotan di G20 nah, itu ya. Itu renewable diesel itu yang kita produksi itu 100% nabati itu. Boleh Pak diceritain Pak, menarik. Nah, itu jadi kita punya pabrik atau punya plant di Cilacap, kapasitas terpasangnya 3.000 barrel per hari ya, untuk mengolah RBDPO itu istilahnya itu renewable bleach dari palm oil ya, menjadi
HVO, jadi hydrotreated vegetable oil, itu diesel 100% bio itu. Jadi kualitasnya betul biodiesel, makanya disebut Pertamina Renewable Diesel. Oke. Nah, itu sudah bisa digunakan untuk apa? Sudah. Itu untuk kendaraan itu sudah bisa dipakai karena sudah melalui hasil tes. Kemudian untuk diesel-diesel pembangkit listrik juga sudah dipakai, karena kemarin waktu kita pertama kali pakai itu di e-Formula ya, e-Formula yang di Jakarta, tapi untuk charging power generation-nya. Jadi diesel genset yang digunakan untuk menchargingnya kendaraan-kendaraan EV ya, itu menggunakan itu renewable diesel itu. Nah, terus untuk offtake yang lain, beberapa kargo itu kita ekspor ke luar negeri, ekspor ke Eropa. Gerakan langkah tatap ke depan, ITB Citra Ganesha. Curahkan daya kejar cita, bakti pada negara. Siapkan diri, teguhkan hati, tegakkan tekad pribadi. Langkah dan Ekspor ke Eropa. Baik. Nah, ini menarik sekali ya Pak. Kaitannya kan juga dengan program net zero emission juga ya Pak. Green company juga. Nah, itu memang PT Kilang Pertamina Internasional juga mau menuju ke sana Pak, atau sudah sebetulnya? Sebagian sudah. Kalau net zero emission kan nantinya bahwa kita yang utama sekarang emisi yang ada yang dari kilang yang terus harus kita kurangi. Nah, emisi itu kan berasal dari mana ya? Pasti dari power plant kan. Jadi kebutuhan energi yang digunakan oleh kilang selama ini itu kan berbahan bakar, either itu refinery fuel oil atau dari gas. Nah itu menghasilkan emisi yang quite high ya. Jadi kilang itu kontribusi emisi kedua setelah operasinya hulu. Jadi dalam kalkulasi kita menyumbang saat ini mungkin 8 juta ton CO2 per tahun ya. Nah, kemudian kita sudah punya program untuk reduksi emisi. Reduksi emisi tersebut dalam sampai dengan 2026 kita canangkan akan mengurangi 1 juta ton per tahun emisi CO2. Melalui apa? Ya melalui misalnya yang sudah dilakukan adalah mengurangi flare gas. Flare gas, emisi karbon di recycle lagi, ada sebagian digunakan atau dialirkan lagi ke processing ya. Processingnya, karena di situ di gas flare itu kan ada beberapa komposisi yang secara hidrokarbonnya masih bisa dimasukkan ke proses, kita masukkan ke proses, kemudian panasnya juga kita recover untuk ke energi lain. Nah, yang berikutnya untuk pengurangan emisi tentunya mengubah bahan bakar yang sebelumnya liquid fuel ya. Liquid fuel menjadi gas, itu juga kan lebih efisien, lebih less emission. Nah, yang berikutnya adalah mengganti power energi itu oleh grid PLN yang sudah available di grid ya, untuk konteks mungkin Jawa, Kalimantan yang memang memiliki excess capacity dari power plant di grid PLN gitu. Kira-kira itu mungkin step-stepnya untuk mengurangi emisi. Selain itu, dengan teknologi yang available di market, tentunya kita mengupgrade peralatan-peralatan kita yang secara originalnya memang emisinya cukup besar, kita pakai dengan peralatan-peralatan yang less emission. Sama lah seperti mobil yang zaman dulu kan emisinya lebih besar, kalau sekarang kan lebih sedikit emisinya.
Mungkin analoginya seperti itu. Iya, baik penjelasannya ya. Runtut ya kalau Bapak ya. Mantan wartawan selalu begitu ya Pak ya penjelasannya ya. Saya tuh sering mau wawancara soalnya. Sering mewawancara. Jadi ini saya ujian juga. Sering wawancara wartawan Pemred dulu, Bu. Baik. Pak Taufik, ini saya juga dapat informasi bahwa PT Kilang Pertamina Internasional mendapatkan 3 proper emas. Alhamdulillah tahun Ya, ini, Pak. betul. Keren banget loh Pak dapat proper emas. Itu boleh dibocorin mungkin buat yang lain ya yang juga sedang menuju emas. Ini apa saja sebetulnya yang dibutuhkan untuk mewujudkan kualifikasi emas itu Pak oleh PT KPI? Kalau mau menuju emas, sebetulnya yang harus ditonjolkan itu bagaimana keberadaan kita, bisnis, itu memberikan manfaat ekonomi untuk masyarakat sekitar. Poinnya itu. Nah, memberikan manfaat ekonomi bukan berarti pasif, tetapi mereka sudah bisa self-generate economic value dari apa yang kita bimbing ya. Nah, kita bimbing. Misalnya kan yang di contoh itu yang di Kasim ya, di Papua ya. Itu kan ada masyarakat lokal itu yang mungkin termarginalkan ya, mungkin situasi awalnya termarginalkan, menjadi kita juga bina, kita juga didik sehingga bisa mereka secara mandiri meng-create value daripada apa yang ada di sekitarnya. Itu yang berikutnya mungkin kepedulian kita terhadap lingkungan, bagaimana membuat lingkungan itu lebih friendly sehingga katakanlah misalnya ada ekosistem di situ dan orang juga bisa berdatang ke situ, memberikan awareness yang meningkat terhadap kepedulian lingkungan. Itu hal-hal itu yang kita melalui program CSR lah tentunya ya, CSR itu kita bantu sehingga itulah yang pada saat kita dinilai oleh Dewan Proper ya, hal-hal seperti itu, sustainability ya, kemudian bagaimana kehadiran kita bermanfaat, membantu problem-problem yang ada di masyarakat untuk mereka bisa secara mandiri survive, artinya malah growth gitu loh. Siapa ya? Ya. Oke. Kalau CSR yang terkait sama polusi apa Pak? Kan pasti kan kita kan ini kan kita banyak lah. Cilacap itu mangrove, kita menanam mangrove paling besar dan paling banyak spesiesnya kalau nggak salah Cilacap itu. Nah, betul. Memang kemarin Cilacap memang kemarin tidak masuk ke proper emas karena ada kejadian kebakaran karena petir ya beberapa waktu yang lalu. Nah, itu yang menghambat harus hijau dulu. Tapi dari sisi program-program untuk mendukung ke arah proper emas sebenarnya eligibility-nya sudah ada, footprint-nya. Termasuk ada desa batik, desa binaan batik di sana. Batik yang lokalnya Cilacap itu sehingga mereka bisa sudah mulai bagus itu produk-produknya itu. Hal seperti itu. Baik Pak Taufik. Pak Taufik, ini kan kita juga mengalami transformasi digital ya Pak ya. Nah, saya lihat PT Kilang Pertamina Internasional ini juga bikin dashboard remote, benar ya Pak ya? Ada Refinery Monitoring Excellence. Refinery Monitoring Excellence itu adalah cita-cita kita. Kan gini, kalau kilang itu kan prinsipnya kayak seperti industri manufacturing ya. Ada feedstocknya, ya, kemudian
proses manufacturing, kemudian ada produk-produk yang dihasilkan. Nah, produk-produk yang dihasilkan itu kan ada menjadi inventory, ada yang langsung bisa dijual gitu kan. Itu kan semua tuh ujung-ujungnya dari mengenai cost sama revenue ya. Nah, jadi remote itu kan memonitoring kapan dan berapa volume feedstock, dalam hal ini crude oil. Crude oil itu juga ada tipe-tipenya, ada jenis-jenisnya. Itu harus dibawa ke kilang mana? Kan ada 6 kilang. Nah, itu kan tentunya ditransportasi atau diangkut oleh kapal-kapal. Nah, kita monitor tuh. Jadi kan kalau kita order katakanlah feedstock hari tanggal berapa, bagaimana supaya memastikan itu siap untuk di kilang A tanggal sekian, benar. Nah, kalau ada hambatan katakanlah dalam perjalanan itu, kita bisa memonitor dan mengantisipasi plan B-nya gitu loh, supaya tetap kilang itu tetap processing sesuai dengan volume feedstock. Nah, melalui apa? Kalau kapal-kapal kan dimonitornya kan dia punya GPS, punya apa, sehingga kita bisa monitor di dashboard itu, oh ini perjalanan kapal A yang membawa kargo katakanlah crude oil untuk kilang Cilacap misalnya, ada di mana, berapa hari lagi kira-kira nyampe di lokasi. Nah, demikian juga di prosesnya sendiri kan ada 4 parameter yang kita ukur untuk kinerja kilang ya. Kinerja kilang itu ada berapa dia jumlah yang dimasak setiap hari dalam barrel per day-nya, kemudian berapa energi yang dibutuhkan untuk memasak satu volume itu. Kemudian ada satu lagi parameter baru juga yang saya baru belajar di kilang itu namanya valuable factor. Jadi yield valuable factor semakin mendekati 100% semakin bagus. Artinya kilang bisa memasak the most valuable product gitu. Nah, dari situ ada lagi namanya yield valuable product. Bagaimana produk-produk yang bisa menghasilkan keuntungan. Nah, itu juga presentasinya semakin bagus, artinya kilang itu semakin menguntungkan untuk bisnis. Nah, itu yang diukur dalam dashboard itu. Kalau ada yield-nya itu turun, berarti ini ada produk mix-nya yang salah nih waktu bikin algoritmanya di depan gitu loh. Nyatakan pasti dambaan ibu pertiwi, hai putra bangsa insan bersada, tugas mulia menantimu, semangat dan tekad kembangkan selalu, sinar terang pasti datang, kajilah ilmu dan teknologi, seni dan budaya bangsaku. Oke, jadi semuanya termonitor dengan baik ya Pak ya? Itu yang dimonitor, sehingga sampai waktu mau meng-off-take-nya produk pun ya harus tepat. Kalau enggak jadi inventory kan jadi biaya ya, jadi tidak bisa terjual. Nah, itu yang kapan harus datang mengangkut barang-barang itu, produk hasil kilang tersebut. Kira-kira itulah mungkin ininya konsep pemikiran kenapa harus ada remote dashboard ya, supaya awareness, membangun awareness bahwa we are not just producing, but we have to sell the product to make it revenue gitu loh. Nggak cuma masak ya Pak ya? Harus iya, tapi memang harus terjual gitu loh. Harus terjual. Karena itu bottom line-nya. Pak, tapi kalau tentang human capital, bagaimana develop human capital nih untuk transformasi digital di PT KPI? Karena kan demografinya pekerja kilang itu lebih banyak milenial malah. Nah, itu kan berarti keunggulan kompetitif lah. Kalau anak SMA 8 Jakarta itu ya nggak usah diajar pun udah pinter gitu. Kalau SMA 3 Bandung ya nggak, dia gurunya nggak hadir pun udah pada masuk ITB gitu kan. Nah itu loh. Nah, artinya apa? Artinya itu kan bibit yang bagus. Nah, tinggal kita molesnya lah mungkin di direksi, kemudian di para VP itu bagaimana menggait mereka, mengarahkan mereka untuk menjadi lebih produktif lagi itu dalam menginovasi, kemudian
speed ya. Sekarang kan perlu inovasi, kemudian speed ya, kecepatan sama akurasi kan. Akurasi mungkin sekarang terbantu oleh tadi lah machine learning, artificial intelligence gitu lah, algoritma itu untuk membantu mereka bisa merekomendasikan decision lebih cepat. Jadi itu tentunya gini, itu dari sisi kompetensi atau bibit ataupun talent yang ada di pekerja. Tapi mereka pun harus kita buka untuk bisa kilang itu lebih bisa mengglobal ataupun lebih widen atau mengekspand kapasitinya. Itu kan harus berpartner sekarang itu ya. Berpartner, berkolaborasi. Nah, jadi mungkin ego bahwa kita mampu sendiri itu harus diturunin dulu, lower down gitu loh. Tetapi sebenarnya bukan kita lower down kita nggak mampu, tapi kita lebih strategik bagaimana kita merangkul partner-partner yang sudah lebih duluan punya akses, tetapi mungkin kapasitas terbatas, kita sinergikan, ya kita bangun itu bersama-sama. Itu wawasan itu yang harus dibangun ke tim di kilang kalau yang saya lihat itu. Tapi mereka sudah mulai aware dengan kita mulai berpartnership, kemudian bekerja sama, kan di situ timbul komunikasi dan keahlian apa yang kita butuhkan. Ini termasuk yang terbaru berpartner dengan Pertamina Patraniaga, betul ya Pak ya? Nah, Patraniaga kemarin karena Patraniaga adalah seperti link arm untuk sales kita. Jadi kan semua produk-produk yang dihasilkan kilang itu yang punya hak menjual produk itu adalah Patraniaga Group. Nah, Patraniaga Group. Ada Patraniaga Lubrikan, ada Patraniaga Petrochemical. Nah, itulah yang kita kerjasama dengan mereka. Nah, harapannya memang kita mendapatkan feedback kira-kira dari market tuh apa sih yang dibutuhkan supaya kita itu bisa ekspansi dari sisi varian produk, kemudian value dari produk gitu. Sehingga kita di kilang, yuk tolong Pak Taufik diproduksikan produk ini misalnya. Nah, itu hal-hal itu yang kita innovate gitu. Feedstocknya dari upstream, kita menyerap semua crude oil semua yang diproduksikan dalam negeri. Nah, karena memang kita net importer ya crude oil karena kapasitas kilang kita 1 juta barrel lebih domestic produk untuk crude oil kan hanya saat ini masih 600.000 barrel per hari. Jadi sehingga masih tetap 400.000 barrel per hari itu kan harus kita impor. Banggakan bangsa bangga Indonesia, mari mampu sejahtera. Majulah maju pandu sejati, alma mater yang tercinta. Semoga semakin kukuh dewasa, tetap jaya dan abadi. 2023 nih secara global ekonomi diprediksikan suram gitu ya Pak ya. Ini semuanya ekonom dunia bilang ini suram. Nah, terkait dengan itu Pak, pastikan nanti juga ada dampaknya terhadap dinamika harga minyak gitu ya Pak ya. Bagaimana antisipasi dari kilang Pertamina Internasional dan juga seberapa strategis sih kilang Pertamina Internasional bisa menyelamatkan ekonomi Indonesia nih Pak nih? Bagaimana Pak? Jadi kan yang dituntut tentunya sama masyarakat itu harga BBM murah. Oke. Nah, untuk harga BBM murah itu kan kalau dari sisi kilang kan yang memproduksikan berarti biaya pokok produksi kita harus rendah. Biaya pokok produksi kita itu apa sih gitu loh. Di kilang itu ya 90% biaya pokok produksi kita adalah harga minyak mentah. Artinya kan hampir 90% BPP kita itu ya fungsi daripada harga crude oil. Harga crude oil turun,
itu bisa membuat BPP rendah. Nah, tetapi dilihat karena dari crude oil kita memproduksikan harga komoditi seperti BBM tadi, bagaimana di market itu availability daripada produk-produk tersebut kan BBM ya. Misalnya sekarang ada Ukraina sama Rusia perang. Nah, apakah suplai minyak mentah dari Rusia itu dikurangi? Ya, dikurangi. Nah, minyak Rusia itu kan bagus untuk misalnya untuk memasak gasoil dan turunannya. Nah, sehingga kalau ada kelangkaan di tipe minyak seperti itu, apakah ada yang mensubstitusi enggak dari Middle East? Middle East itu sementara Middle East adalah minyak light ya, light crude yang mungkin cocok untuk memproduksikan bensin dan turunannya. Nah, hal itu memang terkait, tapi kita dari kilang menyikapinya bahwa dari sisi ongkos produksinya sendiri kita dengan efisiensi yang tadi saya sebutkan termasuk efisiensi energi ya. Nah, itulah upaya-upaya untuk terus senantiasa bagaimana membuat biaya pokok produksi kita itu kompetitif di market. Nah, kemudian itu yang istilahnya kan tugas utama kita kan penyediaan BBM untuk masyarakat ya. Artinya kan tugas untuk penyediaan BBM yang subsidi lah. Dalam tanda petik sekarang itu kita amankan dulu. Dan tahun kemarin kan 2022 untuk solar dan aftur itu kita tidak impor itu, zero impor itu. Jadi kita kilang sudah bisa lah, sudah mampu untuk memastikan kebutuhan dalam negeri untuk solar dan aftur ini tidak perlu impor. Nah, kemudian kenapa bensinnya impor misalnya ya? Karena kita lihat nanti decisionnya itu adalah mana yang lebih ekonomik untuk Indonesia, itulah yang kita beli dari market atau masak sendiri gitu. Kan ini kalau masak produk itu mana yang istilahnya ada crack spread gitu ya. Crack spread itu perbedaan antara harga produk yang dihasilkan. Misalnya harga produk jadinya solar versus harga crude-nya Bu. Jadi deltanya itu. Jadi harga per satuan yang sama ya, per barrel gitu. Jadi kira-kira itu. Jadi tadi kembali untuk mengantisipasi resesi di 2023 yang ekonom ya, kita tetap bahwa karena punya kewajiban PSO ya, PSO memproduksikan BBM, ya kita akan masak mencari minyak yang paling ekonomik ya, minyak mentah yang paling ekonomik, kemudian nanti kita security of supply-nya yang saat ini harus tidak boleh impor adalah BBM dan aftur, mungkin kita fokus ke situ. Selain untuk coba cost per barrel masaknya itu kita tetap continue akan kita terus lebih efisienkan. Itu hal-hal seperti itu yang dilakukan. Banggakan bangsa, banggakan Indonesia, mari makmur sejahtera. Majulah maju pandu sejati, alma mater yang tercinta. Semoga semakin kukuh dewasa, tetap jaya dan abadi. Baik, Pak Taufik. Aduh, ilmunya banyak banget ya. Saya langsung tahu perminyakan sedikit. Luar biasa Pak Taufik. Nah, Pak Taufik kembali lagi ke ITB nih Pak Taufik. Menurut Pak Taufik, apa yang didapatkan pada saat kuliah? Apakah signifikan nih dalam membantu Pak Taufik di pekerjaan sehari-hari? Kedisiplinan ya yang mendasar adalah logic thinking ya. Logic thinking, kemudian pengambilan keputusan, ya. Proses pengambilan keputusan yang cepat dan akurat harus seperti apa. Nah, kemudian yang tentunya yang saya pelajari itu ya networking Bu. Networking itu
Kenapa penting? Itu kan ginilah, solving the problem itu bukan one man show ya. Ada aja pasti solusi yang bisa memperkaya solusi kita, sehingga kita bisa berkonsul, bisa berdiskusi gitu loh. Sehingga solusi ataupun tawaran solusi yang kita sampaikan ke pemegang kepentingan itu mungkin bisa lebih komprehensif gitu. Kadang-kadang kan ada yang iseng aja, si ini udah ditanya belum gitu. hanya untuk memastikan aja, padahal enggak. Kan dia yang ditanya manggut-manggut aja udah cukup gitu. Iya. Baik. Pak Taufik, kalau melihat sistem pendidikan hari ini, menurut Pak Taufik apakah sudah mencukupi menyiapkan SDM sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman, Pak? ITB sudah siap belum memproduksi SDM yang berkualitas seperti itu sekarang? Mungkin yang masih harus. Ini kan lembaga-lembaga yang dulu inginnya bridging antara industri dengan perguruan tinggi. Nah, mungkin ilmu terapannya itu yang harus lebih, karena tuntutan speed tadi ya, speed kan yang dituntut agility, kemudian kecepatan ya ketepatan. Kalau ilmu dasar kan sudah oke lah, artinya kan tadi kan logika berpikir solusi itu sudah available in the market gitu ya. Nah, tetapi sebenarnya bagaimana bridging antara perguruan tinggi dengan industri itu harusnya bisa lebih terlihat ya. Misalnya apa ya? Misalnya sekarang praktisi industri bisa memberikan katakanlah pembekalan kepada mahasiswa, dan sebaliknya mungkin ya, katakanlah dosen pun kan dari dulu udah banyak berproyek lah kalau di ITB itu. Udah banyak berproyek di ITB itu, udah blending dengan industri. Saya kira itu mungkin yang perlu diterapkan ke mahasiswanya, supaya mereka pun nggak just learning gitu loh, tetapi bagaimana diekspos kepada industri sehingga industri bisa lebih familiar dengan mereka lebih cepat. Kan masa studi sekarang pendek, hanya 144 SKS kan. Artinya mungkin 3,5 tahun sudah selesai gitu loh. Tapi ini itu yang unsurnya sensitivity terhadap sosialnya mungkin kurang kali sekarang. I doubt of that gitu lah. Social sensitivity-nya mungkin yang harus dikompensate dengan hal lain. Ya mereka mungkin informasi lebih banyak sekarang. Tapi tetaplah untuk konteks Indonesia ini kan masih padat karya, kemudian bagaimana katakanlah mau otomatisasi pun kita harus bisa memikirkan bagaimana substitusi untuk orang yang termarginalkan tadi oleh teknologi. Itu harus mikirkan, mungkin itu yang hal-hal itu yang harus kita pikirkan, ITB pikirkan gitu. Betul. Ini Pak Taufik sebenarnya social justice warrior ya Pak ya, bukan cuma bisnismen ya Pak. Iya itu harus ada, karena kan sama aja Bu. Ini jarang-jarang kan model Pak, pejabat yang begitu Pak. Model pembangunan gitu kan. Kita mau di situ, tapi nggak memikirkan itu, nggak, ya banyak aja lah ini gangguannya. Pak Taufik ini pasti sangat menginspirasi dan juga mengedukasi kita semua terkait juga isu-isu perminyakan, kan kita memang tidak banyak ya Pak ya bicara. Ya banyak lagi. Ya, Pak, ya. Tapi kita nggak perlu pesimis. Tapi nanti kan ya inovasi itu kan harus terus berjalan. Baik. Ya, notes yang saya juga tadi terus-menerus diterpa oleh Pak Taufik adalah hidup tuh bukan cuma just learning aja, kuliah bukan cuma just learning gitu ya Pak ya, tapi harus mengembangkan networking, harus mengembangkan kepekaan sosial ya.
kuliah cepet tuh nggak apa-apa, tapi apakah kita bermanfaat untuk sesama? Kira-kira seperti itu ya, Pak ya. Dan yang paling penting juga sinergi kolaborasi. Karena agility itu tidak mungkin terjadi kalau kita bertarung sendirian. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Pak Taufik Warman. Ini luar biasa ya, alumni dari ITB. Saya tutup ya Pak ya. Terima kasih atas waktunya juga untuk para pemirsa Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan episode kali ini juga menginspirasi, mengedukasi. Syukur-syukur bisa menjadi solusi. Saya Lintang Ratri Rahmiaji pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Matur nuwun. Sama saya Bambang Satono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali lulus IPB sebenarnya sebelum